Baik mahasiswa sekalian, kita lanjutkan, yaitu subbab 6.5, tumbukan dan hukum konservasi. Pada subbab ini, kita menggunakan hukum kekekalan momentum untuk menjelaskan apa yang terjadi jika dua buah partikel bertumbukan. Kita menggunakan kata tumbukan untuk melambangkan kejadian di mana dua partikel saling mendekat dan saling berinteraksi menggunakan gaya-gaya. Selang waktu, di mana kecepatan partikel berubah dari nilai awal ke nilai akhir, diasumsikan sangat singkat. Gaya interaksi diasumsikan lebih besar daripada semua gaya eksternal lain yang ikut terlibat, sehingga kita dapat menggunakan metode pendekatan impuls. Suatu tumbukan tentunya dapat melibatkan kontak fisik antara dua benda makroskopis, ya misalnya mobil dengan mobil bertabrakan, kemudian bola biliar satu dengan bola biliar lainnya. Tetapi maksud kita mengenai tumbukan perlu dibuat lebih umum karena kontak fisik pada skala submikroskopis sulit untuk dibuat atau dijelaskan dan tidak bermakna. Untuk dapat memahami maksud pernyataan yang sebelumnya telah saya jelaskan, mari kita bayangkan suatu tumbukan pada skala atom, ya misalnya sebuah proton yang bertumbukan dengan sebuah partikel alfa, yaitu inti atom helium. Oleh karena kedua partikel ini bermuatan positif, maka keduanya akan saling tolak-menolak, karena gaya elektrostatis yang kuat di antara keduanya ketika saling mendekat, sehingga tidak pernah mengalami kontak fisik. Berikut akan dijelaskan 3 tahapan yang terjadi selama tumbukan dari dua buah partikel. Pada gambar A, jauh sebelum tumbukan, tiap partikel secara efektif mereka bergerak bebas dan pada saat ini belum ada interaksi gaya, ya. Kemudian pada gambar B, momentum dan energi dari tiap partikel berubah, ya, karena dia sudah tumbukan. Jadi P dan E sudah berubah karena tumbukan, ya, dan interaksi antar gaya. Kemudian terakhir pada gambar C, partikel menjadi kembali bergerak bebas dan bergerak dengan arah yang berbeda dari arah awalnya, dan saat itu, ya, saat akhir ini mereka memiliki kecepatan yang juga nilainya baru. Secara eksperimen, kita biasanya mengetahui bahwa initial velocity atau kecepatan awal itu disimbolkan dengan V1, dan untuk partikel kedua itu V2. Biasanya bahkan salah satu dari partikel ini dia diam dan sebagai target dari partikel lainnya untuk diuji cobakan, ya, ditumbukan. Kemudian berdasarkan percobaan juga kita mungkin akan mendapatkan kecepatan akhir yang biasanya disimbolkan dengan V1 aksen dan V2 aksen. Dengan mengabaikan gaya eksternal, maka momentum total yang terkonservasi bisa kita tulis sebagai P inisial, ya, momentum awal sama dengan momentum akhir. Untuk tumbukan dua buah partikel, maka persamaan ini menjadi M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Dan ini adalah persamaan 6.20. Baik, demikian.